Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Aulia. Di sini saya akan menceritakan tentang hikayat Ibnu Hasan. Zaman dahulu kala, ada seorang kaya hartawan bernama Syekh Hasan. Banyak harta dan banyak uang, terkenal di setiap negeri, merupakan orang terkaya. Bertempat tinggal di negeri Baghdad yang tersohor kemana-mana sebagai kota paling ramai saat itu. Syekh Hasan sangat bijaksana, mengasihi fakir miskin, menyayangi yang kekurangan, menasihati yang berpikiran sempit, meningkatkan orang yang bodoh, diajari ilmu yang baik walaupun harus mengeluarkan biaya berupa pakaian atau uang. Karena itu banyak pengikutnya. Syekh Hasan, saudagar kaya raya, memiliki seorang anak laki-laki yang tampan, pendiam dan baik budinya, berusia sekitar 7 tahun. Ibnu Hasan namanya. Ibnu Hasan sedang lucu-lucunya. Semua orang senang melihatnya, apalagi orang tuanya. Namun demikian, anak itu tidak sombong, kalem, walaupun hidupnya dimanjakan, tidak kekurangan sandang. Namun Ibnu Hasan tidak bersolek. Karena itu, kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ayah berpikir, alangkah salahnya aku menyayangi di luar batas, tanpa pertimbangan. Bagaimana kalau akhirnya dimurkai Allah yang agung? Aku pasti durhaka, tak dapat mendidik anak, mengkaji ilmu yang bermanfaat. Dipanggilnya putranya. Anak itu segera mendekati ayahnya, diusap-usap putranya, sambil dinasehati bahwa ia harus mengaji. Katanya, sekarang anakku, sebenarnya aku khawatir, tapi pergilah ke Mesir, carilah jalan menuju keutamaan. Ibnu Hasan menjawab, ayah, jangan ragu-ragu, jangankan menuju kemuliaan, jalan kematian pun hamba jabani. Semua kehendak orang tua akan hamba turuti, tidak akan kutolak. Siang malam hanya perintah ayah dan ibu yang hamba nanti. Singkat cerita, Ibnu Hasan yang akan berangkat ke pesantren berpisah dengan kedua orang tuanya. Hatinya sangat sedih. Ibunya tidak tahan menangis, harus berpisah dengan putranya yang masih kecil, belum cukup usia. Kelak, apabila Ananda sudah sampai ke tempat merantau, pandai-pandailah menjaga diri, karena jauh dari orang tua. Harus tahu ilmunya hidup, jangan keras kepala, angkuh dan menyombongkan diri, merasa lebih dari yang lain, merasa diri orang kaya lalu menghina sesama. Kalau begitu perbuatanmu, hidupmu tidak akan senang karena dimusuhi semua orang. Tidak akan ada yang mau menolong. Kalau celaka tidak akan diperhatikan. Berada di rantau, orang kalau judes akan mendapatkan kesusahan. Hati-hatilah menjaga diri, jangan anggap enteng segala hal. Apa yang ibu katakan akan selalu kuingat dan kucatat dalam hati. Doakan aku agar selamat. Semoga jangan sampai menempuh jalan yang salah. Pesan ibu akan aku perhatikan siang dan malam. Singkat cerita, Ibnu Hasan sudah berangkat dikawal dua pengasuhnya sejak kecil, Mairin dan Mairun. Mereka berjalan kaki. Sampailah di pusat kota Mesir. Pada suatu hari usai tengah hari, Ibnu Hasan sedang berjalan dan bertemu dengan seorang bernama Soleh yang baru pulang dari sekolah. Ibnu Hasan menyapa, Anda pulang dari mana? Soleh menjawab dengan sopan, saya pulang sekolah. Ibnu Hasan bertanya lagi, sekolah itu apa? Coba jelaskan padaku. Sekolah itu tempatnya ilmu, tempat belajar, berhitung, menulis, membaca, belajar tata krama, harus sesuai dengan aturan. Begitu Ibnu Hasan mendengar penjelasan tersebut, betapa girang hatinya dan segera pulang menghadap sang kiai serta meminta izin untuk belajar ke sekolah guna mencari ilmu. Sekarang, katakanlah padaku, apa yang sebenarnya kamu harapkan? Tanya kiai. Dia berkata demikian bertujuan untuk menguji si murid apakah betul ingin mencari ilmu atau hanya bersela supaya mendapat pujian. Ibnu Hasan menunduk, menjawab agak malu.
Hamba ingin menjelaskan mengapa hamba berusaha payah tanpa mengenal lelah mencari ilmu. Memang, sangkan orang begitu karena ayahku kaya raya, tidak kekurangan uang. Namun, pendapat hamba tidak demikian. Akan sangat memalukan seandainya ayah sudah tiada. Semua harta jatuh ke tangan hamba, sementara hamba tidak mampu mengelolanya dengan baik. Disitulah hamba terlihat semakin bodoh. Pangkat anak pangkat anak pun begitu pula, walaupun tidak boleh melebihi orang tuanya, paling tidak harus sama dengan orang tuanya. Maka, yakinlah sang kiai dengan keinginan muridnya itu dengan mengizinkannya menjabah ilmu di sekolah. Sekian cerita hikayat Ibnu Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.